Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Ekonomi Rakyat. Di mana dalam podcast ini kita akan membahas yang santai namun itu berbobot. Jadi, di tema kali ini kita akan membahas terkait dengan koperasi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hanur Rahmah. Saya di sini sebagai host dalam podcast kali ini. Oke, tadi kan kita ngomongin terkait dengan koperasi. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu lah apa itu koperasi. Terus juga pasti udah denger dari zaman SD, SMP, SMA, bahkan di kampus sekarang udah tahu kan apa itu koperasi. Namun, kali ini kita bukan hanya membahas tentang koperasi itu apa, tapi kita akan membahas tentang koperasi yang berhubungan dengan ekonomi rakyat. Nah teman-teman, tadi kita udah menyenggol sedikit terkait tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang koperasi. Oke, sebelumnya kita udah kedatangan nih dua narasumber kita yang sangat keren sekali. Halo Mas. Halo. Boleh perkenalkan dulu nih ya, yang paling pojok sendiri nih, dengan siapa? Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dika Juru. Dipanggil siapa biasanya? Biasanya dipanggil kalau nggak Dika ya Juru. Oke, terus yang tengah? Ya, perkenalkan saya Sandika Yuma Ramadhani. Dipanggilnya Dika kalau nggak Yuma. Sama-sama Dika nih. Iya. Dua Dika kita. Kabarnya gimana nih? Ya, alhamdulillah sih baik. Alhamdulillah. Dan masih banyak yang belum selesai lah. Apanya itu? Ya, tugas kuliah. Oh, sekarang kan udah di semester 5 ya, pasti banyak banget tugas lah. Saya juga merasakan kok. Kayak tadi kita akan mengambil tema tentang koperasi. Sedangkan di era sekarang itu yang lagi panas-panasnya itu tentang koperasi merah putih nih. Koperasi merah putih itu bukan hanya sebuah nama yang keren, tapi itu merupakan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, di mana koperasi merah putih ini itu punya prinsip, yaitu prinsip gotong royong, prinsip keadilan, dan juga prinsip kesejahteraan ekonomi. Namun ada yang menarik nih dari sebuah koperasi merah putih. Koperasi merah putih ini menjawab tantangan zaman di mana sekarang kan semuanya serba digital pasti ya. Terus juga susah nih untuk bekerja sama, untuk gotong royong. Semuanya itu pasti egois lah karena udah punya udah serba digital kayak gitu. Jadi koperasi ini tuh tujuannya juga agar kita itu saling kerjasama, saling gotong royong. Oke, udah siap nih terkait dengan tema kita itu koperasi merah putih nih. Siap. Ya, dari saya sendiri itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan koperasi. Oke, langsung saja ya terkait pertanyaannya. Oke nih, saya akan tanya ke Mas Dika dulu nih, Mas Sandika. Sekarang itu kan pemerintah itu bilang koperasi itu sebagai tulang punggung masyarakat. Tapi seperti yang saya dengar nih Mas, masyarakat desa itu masih bingung. Yang katanya koperasi itu bisa mengangkat perekonomian rakyat, tapi malahan belum. Itu bagaimana? Ya, itu dia ya. Sebenarnya tuh koperasi itu bisa jadi wadah buat kayak pengolahan produsen dan sama bisa jadi tempat pemasaran. Nah, kalau misal nih masyarakat bisa menggunakan secara bareng-bareng secara benar, itu sebenarnya bisa jadi tempat untuk posisi tawar yang bagus kalau menurut aku ya. Nah, itu dia kenapa koperasi itu bisa dibilang sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Nah, itu alasannya mungkin. Oh, jadi itu kayak sebagai wadah distributor kayak gitu? Iya, betul. Oh, oke. Nah, tadi kan Mas Sandika itu udah mengatakan nih bahwa koperasi itu bisa menjadi distributor ya. Nah, menurut Mas Juru itu di era realitanya sekarang terkait dengan koperasi merah putih itu, apakah ada dampaknya buat masyarakat atau seberapa besar sih pengaruh koperasi merah putih itu ke masyarakat? Ya pengaruhnya itu cukup terasa ya, terutama di desa-desa yang sudah mulai aktif. Seperti hasil tani bareng, pengolahannya itu ya, dan juga mulai pada jualan yang lewat marketplace. Tapi memang
belum semuanya merata. Berarti kayak ada yang udah ngebut tapi masih juga tahap persiapan kayak gitu. Iya, betul sekali. Biasanya tergantung manajemennya loh. Juga dari dukungan dari pengurusnya. Apabila pengurusnya itu lancar atau transparan, pasti jalannya juga bisa lancar. Nah, berarti tergantung ke pengurusnya itu seperti apa. Iya, betul. Secara terbuka atau tidaknya kan bisa mempengaruhi juga loh. Benar-benar. Nah, ngomongin tentang pengurus yang transparansi nih. Pengurus biasanya itu kan ada pasti penyakit lama ya, yang kayak awal-awal itu kan biasanya pasti bagus, tapi kelamaan itu akan redup ya, kayak males-malesan udah. Nah, itu biasanya itu di transparansi pengelolaannya, ya kan? Iya, betul banget. Sekarang mungkin banyak kasus yang gagal mungkin ya. Ya karena itu juga sih kurangnya transparansi sama kejujuran di manajemen tersebut. Sebenarnya kan sekarang udah ada aplikasi gitu yang bisa jadi anggota tuh tahu lah uangnya itu buat apa, pengeluaran pemasukannya. Ya jadi apa ya namanya? Kita tuh anggota bisa lihat itu, jadi itu uang tuh lari kemana buat apa, dan begitulah intinya. Ya kayak pasti juga pengurus kalau misal dari atasan itu nggak transparan, pasti kayak merasa dibohongi, dan itu pasti sulit untuk merasa dipercaya ya kan, karena udah dari awal kita udah nggak transparan, pasti bawahannya juga kayak merasa nggak percaya. Ya betul banget. Jadi yang dijaga juga bukan keuangannya doang ya, kepercayaan pun juga jadi yang bersifat penting juga mungkin ya, itu jadi modal utama lah. Ini pertanyaan jujur nih ya Mas ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih itu sih masyarakat udah bener-bener ngerasain apa belum, atau hanya masyarakat tertentu aja nih? Menurut saya ya, semuanya itu belum semua ngerasain loh. Di beberapa tempat juga dampaknya nyata, seperti warga kecil dan akses modal bisa jual bareng dan bisa berkembang. Tetapi ada yang juga belum tersentuh karena kurang sosialisasi. Berarti PR dari kita itu masih banyak ya, bukan hanya ke orang-orang yang dekat saja yang bisa ngerasain, tapi juga harus ke semua orang kayak gitu. Iya, nah itu dia PR-nya. Nah, makanya itu harus ada pendampingan langsung ke masyarakat bahwa biar mereka paham dan bisa ikut gabung. Kadang nih ya, dengan realitanya itu biasanya kayak ada proyek itu pasti ramenya itu di awal, ada pasang foto lah, bikin banner segala macam, potong pita, tapi biasanya itu rame di awal. Terus untuk Koperasi Merah Putih ini gimana caranya itu biar nggak jadi proyek sesaat, tetapi bisa juga lama kayak gitu? Ini sebenarnya sering banget kejadian kayaknya ya. Sebenarnya tuh yang harus kita kuatkan tuh prinsip the sense of ownership. Jadi warga tuh harus punya rasa kepemilikan di koperasi itu loh, jangan bergantung ke pemerintah. Jadi koperasi itu milik warga, tapi juga jangan bergantung kepada pemerintah loh. Pemerintah hanya memberikan akses wadah betul gitu. Oh, jadi kayak semisal kita punya usaha bareng nih, terus juga kita pasti jaganya itu bareng-bareng, gimana usaha itu tuh harus tetap bisa berkembang kayak gitu ya. Ya betul. Selain itu sih, kalau menurut aku ya jangan terlalu banyak program ya di awal-awal itulah. Di awal-awal itu terus fokus dulu di salah satu program, terus dikembangin. Terus yang satu lagi yang jangan lupa tuh regenerasi. Jadi kita bisa ngajak generasi muda untuk melanjutkan program-programnya itu loh. Ya itu tepat sekali itu, biar kita itu ada penerusnya kayak gitu, nggak bingung juga. Nah, sekarang menurut Mas Juru nih, terkait bayangan ideal masa depan nih, Koperasi Merah Putih yang sukses itu bagaimana? Menurut saya ya, koperasi yang modern itu tetap mempunyai nilai gotong royongnya ya loh. Seperti punya aplikasi keuangan digital, tetapi bisa mempunyai jual produk lokal yang sampai luar negeri loh. Juga tetap semangat dan mempunyai nilai kekeluargaan yang tetap kuat.
Wah, keren banget itu idenya itu. Jadi bisa kayak koperasi digital tapi kita tetap ngopi bareng, rapat bareng kayak Iya, gitu. iya itu sangat penting dan juga itu mempunyai keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai lokalnya. Ya, jadi kalau misal itu kan tadi teknologi ya, jadi kita tanpa menghilangkan rasa lokalnya gitu loh, budaya harus nggak bisa hilang gitu lah. Serba ikut ya. Iya, Berarti kayak zaman kita tetap mengikuti zaman tapi juga tradisinya itu nggak ketinggalan Tetap utuh gitu. tetap Ya. utuh. Itu bagus sih idenya itu. Terus nih Mas, masyarakat itu harus ngelakuin apa sih biar tadi itu idenya dari Mas Juru itu berjalan? Kalau menurut aku sederhana aja sih ya, kayak misal kita tuh bisa kasih masukan ke mereka, terus kita ikut rapat, ikut kegiatannya, terus sama bayar simpanan rutinnya gitu loh. Jadi kan koperasi itu bakal kelihatan hidup kalau semua anggotanya itu aktif gitu ya. Jadi bukan hanya kita itu nonton dari kejauhan doang, nanti pas udah jadi itu kita tinggal kritik gitu. Betul, kan koperasi itu kan bukan mereka ya, tapi kita. Jadi kita sendiri yang harus menghidupkannya gitu loh. Harus sadar gitu ya, tanggung jawab kita itu gimana. Ya, betul. Nah, tadi kan dari masyarakatnya ya, sekarang itu semisal kalau dari pemerintah daerah dan keuangan lokal itu bisa bantu apa nih biar koperasi ini tuh bisa berjalan terus? Tentu saja ya, mereka itu bisa kasih pendampingan, pelatihan, mungkin juga dengan akses modal. Terus tapi bukan cuma kasih uang ya, seperti juga bisa bantu sistemnya. Terus misalnya itu bisa bikin bantu pelatihan digital atau kerjasama antara desa. Jadi itu pemerintah itu ibaratnya kayak bukan hanya ngasih kail, ngasih umpan doang, tapi juga mengasih tahu gimana sih cara mancing yang benar. Nah itu betul banget seperti itu. Nah, sekarang ini kan dunia makin terbuka ya. Terbuka dalam artian itu barang dari luar negeri itu bisa masuk dengan mudahnya ke negara kita. Nah, bagaimana sih koperasi di desa ini bisa bersaing di era globalisasi sekarang? Ya, pertama sih yang harus dimiliki koperasi itu ya identitas lokal yang kuat ya. Jadi produk-produk koperasi itu harus punya ciri khas sendiri gitu loh, yang nggak bisa dimiliki sama produk luar negeri yang beda dengan kita gitu. Misal nih, kalau kita kan ada hasil alam organik gitulah ya, terus kerajinan juga atau kuliner di khas daerah masing-masing gitu loh. Kuncinya cuma ya di branding lebih baik lagi kualitasnya gitu loh. Terus kalau dua hal itu kuat ya produk juga mungkin bisa bersaing juga loh untuk bersaing dengan produk luar gitu lah. Berarti bukan hanya kita itu ikut-ikutan, tapi juga berani tampil dengan keunikan sendiri gitu ya Mas? Betul, nah kita kan harus jadi tuan rumah lah di tempat kita sendiri gitu loh. Tidak plagiat dengan negara-negara lain. Betul. Nah, sekarang ngomongin UMKM itu kan di desa itu sebagai tulang punggung desa, ya perekonomian desa. Nah, terus terkait adanya koperasi itu, koperasi bisa bantu apa ke UMKM? Menurut Mas Juro? Ya tentunya bisa banget ya. Koperasi itu bisa jadi lembaga yang ngumpulin produk UMKM, juga bisa bantu packaging, promosi, serta bahkan distribusi ke pasar yang lebih luas. Jadi UMKM itu nggak jalan sendiri-sendiri loh, tetapi bisa bareng-bareng lewat koperasi. Jadi itu kayak punya payung atau wadah yang lebih besar ya, bisa biar kuat gitu. Iya betul sekali. Juga koperasi itu udah kayak rumah yang besar loh bagi UMKM di desa. Ini juga bisa sebagai wadah lah ya untuk produk UMKM di desa itu loh. Dia bisa membantu warga juga gitu. Biar lebih gampang dalam apa ya pendistribusian barangnya, penjualan gitu ya. Iya, Biar nggak cari tengkulak lagi. Ini Mas Andika, kalau sekarang ngomong yang lebih luas nih, kira-kira koperasi bisa nggak sih
jadi alat buat pemerataan perekonomian di Indonesia. Sedangkan kan realitanya itu sekarang banyak terjadi itu kesenjangan ekonomi. Ya, bisa banget sih ya. Bahkan itu merupakan esensi dari koperasi itu sendiri. Kan koperasi itu kan tumbuh dari bawah ya, dari kalangan masyarakat gitu loh. Jadi kalau setiap desa punya koperasi yang aktif, otomatis ekonomi juga bakal menyebar ya, menyebar nggak di satu titik doang gitu loh. Jadi otomatis harus ekonomi bisa nggak numpuk di kota saja gitu loh, di desa pun bisa berjalan dengan baik kegiatan ekonominya gitu. Jadi bukan hanya sebagai lahan bisnis adanya koperasi, tapi juga bisa jadi buat pemerataan perekonomian. Ya gitu. betul kan, koperasi kan ekonomi yang berbasis keadilan sosial gitu ya. Jadi semua tuh bisa merasakan, gak hanya satu golongan doang yang bisa merasakannya gitu. Nah, tepat sekali itu kayak gitu. Ya. Kalau perusahaan itu kan pasti ya biasanya itu mengukur keuntungan itu dengan laba keuangan. Namun lain dari mengukur keuntungan nih, kalau koperasi itu bisa nggak sih mengukur dampak sosialnya dengan adanya koperasi itu? Tentunya bisa dong ya. Misalnya itu beberapa banyak ya anggota yang pendapatannya itu naik. Ada juga beberapa lapangan kerja yang tercipta dan juga keluarga yang terbantu. Jadi semua itu terkait dengan indikator sosial ya, yang justru jadi ukuran utama keberhasilan koperasi tersebut. Bagus banget tuh. Jadi bukan hanya memikirkan keuntungan saja, tapi Betul. juga memikirkan kepentingan yang lain. Ya. Itu keren banget menurut saya. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Ada pesan buat masyarakat desa yang masih bingung atau masih belum paham terkait dengan koperasi itu sendiri. Menurut Mas Juru? Menurut saya koperasi itu kayak bentuk yang paling sederhana loh dari ekonomi kerakyatan. Jadi buat masyarakat di desa, koperasi bisa jadi jalan loh untuk mandiri tanpa menghilangkan atau meninggalkan gotong royong, nilai gotong royong yang sudah sejak lama. Tuh, menurut Mas Sandika gimana? Ya kalau menurut aku sih buat masyarakat ini sebetulnya lebih ke pesan ya buat masyarakat yang masih ragu akan koperasi gitu loh. Menurut saya itu untuk masyarakat desa intinya jangan takut untuk gabung koperasi lah. Itu kan tepat bukan untuk berutang tapi untuk bergotong royong bersama-sama, bekerja untuk bersama-sama atau berproses lah. Jadi itu tuh bisa tempat buat belajar, terus bisa tempat untuk membangun usaha kecil bareng-bareng gitu loh. Juga bisa antar warga itu bisa saling bantu. Kalau desa koperasi desanya berjalan, ekonomi di situ kan otomatis juga berjalan ya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjalankan itu? Itu teman-teman pesan dari dua narasumber kita. Jadi udah ya, jangan ragu lagi untuk join ke koperasi. Karena apa? Karena pastinya banyak sekali manfaatnya apabila kita ikut join. Selain manfaat buat diri sendiri, tapi juga yang paling penting itu manfaat buat perekonomian di pedesaan. Oke teman-teman, setelah pertanyaan terakhir kita ada sebuah kesimpulan nih dari obrolan kita yang panjang banget tadi, namun seru banget kan. Jadi kesimpulannya itu yang sudah saya catat, menurut saya koperasi itu bukan sekedar lembaga keuangan, tetapi perekonomian rakyat, gerakan perekonomian kerakyatan yang tumbuh dari semangat gotong royong. Koperasi Merah Putih juga hadir bukan hanya untuk ketergantungan, tapi membangkitkan kemandirian ekonomi desa. Melalui koperasi, masyarakat itu belajar mengelola sumber daya sendiri, memproduksi bersama, dan berbagi hasil dengan adil. Inilah bukti nyata dari ekonomi kerakyatan, ekonomi yang tumbuh dari bawah, berbasis pada solidaritas sosial dan juga berpihak pada rakyat kecil.
Jadi teman-teman, ayo kita mulai dari diri sendiri, dukung koperasi desa dengan cara belanja produk lokal dan juga ikut rapat antar anggota. Nggak cuma jadi penonton saja teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita dan juga terutama sangat berterima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat keren yang sudah berbagi ilmu dan wawasannya. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Hani Nur Rohmah sebagai host dalam podcast kali ini pamit undur diri. Apabila banyak kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.